Hai semuanya, saya Laurentius Dextrodio dengan NIM 2210417841 akan membuat video tentang supply chain management guna memenuhi tugas dari Pak Adi Mursalin. Langsung saja, supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah proses penting yang memastikan aliran barang, jasa, dan informasi yang efisien dari pemasok ke konsumen akhir. Nah, terdapat 4 komponen kunci dalam SCM. Pertama, perencanaan. Menyelaraskan tujuan bisnis secara strategis dengan aktivitas rantai pasokan untuk mengoptimalkan sumber daya dan memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian pengadaan, mengidentifikasi dan memilih pemasok, menegosiasikan kontrak, dan mengelola hubungan untuk memastikan pengadaan sumber daya yang tepat waktu dan hemat biaya. Kemudian ada produksi, mengelola proses manufaktur dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien untuk memenuhi target produksi dan standar kualitas. Kemudian ada logistik, mengkoordinasikan pergerakan barang termasuk transportasi, pergudangan, dan distribusi untuk mengirimkan produk ke pelanggan. Kemudian pentingnya SCM dalam bisnis. Yang pertama, efisiensi. Mengoptimalkan proses rantai pasokan, mengurangi biaya dan menghilangkan pemborosan, meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Kepuasan pelanggan, pengiriman tepat waktu, ketersediaan produk, dan layanan pelanggan yang responsif berkontribusi pada tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kemudian keunggulan kompetitif, rantai pasokan yang efektif memungkinkan bisnis memperoleh keunggulan kompetitif dengan merespon perubahan pasar dan permintaan pelanggan secara cepat. Kemudian ada tantangan dalam SCM. Yang pertama ada visibilitas rantai pasokan. Kurangnya visibilitas real-time menghambat pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko gangguan. Kemudian manajemen persediaan. Menyeimbangkan tingkat persediaan sangat penting untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa menimbulkan biaya penyimpanan yang berlebihan. Kemudian ada manajemen hubungan pemasok. Membangun dan memelihara kemitraan yang kuat dengan pemasok sangat penting untuk kualitas dan keandalan yang konsisten. Selanjutnya ada teknologi dan alat. Ada yang namanya blockchain, memastikan transparansi, kepercayaan, dan ketelurusan di seluruh rantai pasokan dengan mencatat dan memvalidasi transaksi secara aman. Kemudian robotika dan otomatisasi. Mengotomatisasikan tugas yang berulang, meningkatkan akurasi, dan meningkatkan efisiensi di gudang dan fasilitas manufaktur. Kemudian ada analisis tingkat lanjut. Memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data, perkiraan, permintaan, dan optimalisasi proses rantai pasokan. Kemudian manfaat SCM. Efisiensi biaya. Rantai pasokan yang efisien meminimalkan biaya yang terkait dengan inventaris, transportasi, dan pemrosesan pesanan. Peningkatan fleksibilitas. Rantai pasokan yang tangkas dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar dan menangani gangguan yang tidak terduga. Kemudian keberlanjutan. Rantai pasokan yang dioptimalkan mengurangi dampak lingkungan dengan meminimalkan limbah, konsumsi energi, dan emisi. Ada studi kasus terkait SCM. Terdapat 4 perusahaan yaitu Apple, Zara, Amazon, dan Walmart. Rantai pasokan pada Apple yang terintegrasi erat memungkinkan produksi yang efisien, pengiriman tepat waktu, dan pengalaman pelanggan yang unggul. Kesuksesan Zara dalam dunia fashion disebabkan oleh rantai pasokan yang gesit, yang memungkinkannya Kemudian studi kasus. Pada Apple, rantai pasokan Apple yang terintegrasi erat memungkinkan produksi yang efisien, pengiriman tepat waktu, dan pengalaman pelanggan yang unggul. Pada Zara, kesuksesan Zara dalam dunia fashion disebabkan oleh rantai pasokannya yang gesit, yang memungkinkannya merespon perubahan tren fashion dengan cepat. Pada perusahaan Amazon, sistem manajemen rantai pasokan Amazon yang sangat canggih memungkinkan pengiriman yang cepat dan andal,
sehingga berkontribusi pada dominasinya dalam e-commerce. Kemudian terakhir pada perusahaan Walmart. Rantai pasokan Walmart yang efisien memastikan harga rendah, tingkat inventaris optimal, dan proses pengisian ulang yang efisien.